Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan? Nah, biasanya kalau udah makan mulai matanya turun ke bawah. Tunduk ya Bu ya. Oke, saya materi market update tidak begitu banyak, jadi sebentar. Tapi rasanya abis itu Mbak Putri minta tolong ya dilengkapi karena materinya membuat mata ibu sama bapak teman-teman langsung ke atas lagi. Jadi langsung melotot ya, karena seru nanti materinya terkait dengan mungkin simulasi ya Mbak Putri ya, praktek untuk gimana caranya bapak ibu teman-teman tuh pulang dari sini harusnya bisa jadi investor ya. Tapi karena masih beberapa proses, jadi dilihat dulu gimana prosesnya. Nanti bapak ibu juga bisa melanjutkan ya. Di grupnya juga sudah ada tadi informasinya, ada nama sama email itu di list bapak ibu karena banyak yang sudah registrasi tapi lupa memasukkan kode ID-nya. Jadi kenapa harus ngelis supaya Mbak Putri nanti bisa memeriksa kalau Bapak Ibu datanya sudah selesai verifikasi dan bisa lanjut untuk mulai transaksi jadi investor di pasar modal gitu ya. Oke, materinya terkait dengan market update Bapak Ibu. Next aja. Oke. Saya mau mungkin biar terupdate. Jadi materinya ini lebih general Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah tadi Mas Aldi di awal sudah menyampaikan berapa jumlah investor syariah Bapak Ibu di Indonesia. Masih ingat nggak angkanya? 600 ribuan ya. Oke. Kalau kita melihat data di sini yang masif ekonomi population orang yang ada di Indonesia populasinya itu ada 281,6 juta ya, 281 juta yang baru jadi investor syariah belum 1 juta. Jadi potensinya sebenarnya banyak. Kalau dari segi literasi keuangan ya, berarti banyak yang belum tahu dan belum paham mengenai pasar modal syariah ya. Beberapa generasi mungkin ibu-ibu banyaknya sukanya yang konven yang kayak tanah, emas, logam mulia gitu ya. Tapi sebenarnya ada alternatif lain untuk teman-teman Bapak Ibu juga bisa berinvestasi ya. Next berikutnya dari potensi yang ada. Nah, dilihat ya 190 ribu ya, masih jauh dari 281 ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi pagi, kok cuma 600 gitu ya. Sebenarnya pilihannya sudah lumayan banyak. Teman-teman bisa lihat di yang kotak warna kuning di isi itu indeks saham syariah yang disortir jadi 600-an dari 954 emiten. Itu ada 619 yang tergabung di indeks saham syariah yang sudah di screening. Dari finansial screeningnya udah nggak ada riba masyir borong ya, dari finansial screeningnya udah nggak ada hutangnya 10% sama 45% tadi. Jadi total itu udah 64,8% yang ada di bursa kalau emitennya termasuk emiten yang syariah, sahamnya saham syariah ya. Kita lihat dulu di sebelah kiri bawah kalau dari saya Bapak Ibu, produk pasar modal syariah itu ada 5. Jadi bukan hanya saham syariah aja atau reksadana syariah aja, enggak. Tapi ada yang namanya saham syariah, reksadana syariah, ETF syariah, ada sukuk ya, sama ada EBA syariah. Jadi mungkin yang hari ini kita akan lebih banyak pelajari adalah saham syariah ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan Bapak Ibu teman-teman punya perusahaan ya. Jadi kalau punya perusahaan, perusahaannya ada, karyawannya ada, produk jasanya ada ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya udah deket sama pasar modal, tapi posisinya baru jadi konsumen, belum jadi pemilik dari perusahaan. Tapi teman-teman Bapak Ibu bisa menjadi pemilik dari perusahaan, bermitra dengan perusahaan lewat sahamnya ya. Next berikutnya, Bapak Ibu teman-teman, ini adalah survei yang dilakukan oleh regulator per 3 tahun sekali
Tapi yang datanya saya cantumin di sini survei per 2025 bulan Maret atau April kemarin ya. Jadi kita melihat dibandingkan dengan industri yang lain memang pasar modal masih ketinggalan. Jadi posisinya kita masih mengejar ketertinggalan karena kalau dibandingin sama Amerika itu udah biasa banget mereka untuk menjadi investor di saham ya. Kalau Bapak Ibu lihat kolom yang di atas itu adalah kolom terkait dengan literasi. Literasi itu orang yang tahu tentang produk investasinya ya. Tapi kalau yang di bawah inklusi, orang yang aksesnya sudah terbuka untuk mereka memiliki sahamnya. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya paham, tapi jadi investornya ya. Nah di pasar modal ini masih lumayan harus dikejar. Makanya juga kita dari Bursa dan juga Petraco itu juga punya galeri investasi di Sayang Garut ya, untuk memfasilitasi masyarakat Garut untuk bisa menjadi investor, bukan hanya konsumennya aja beli barang jasanya, tapi teman-teman bisa menjadi pemilik dari perusahaan tersebut ya. Next ya. Oke. Total Bapak Ibu untuk investor di di Indonesia makan 18 juta investor keseluruhan. Yang syariah tadi baru 100 ribuan ya. Jadi kalau kita melihat dari 18 juta investor yang aktifnya 1,75 juta ya. Jadi masih harus banyak dikejar ya. Salah satu fungsi kita adalah kita sosialisasi mengenai pasar modal ke masyarakat di Jawa Barat ya. Next berikutnya. Nah, kalau kita melihat nih Bapak Ibu, kalau gender yang paling banyak investor di pasar modal itu 62% itu adalah laki-laki. Dari segi umur ya, yang paling banyak itu berarti Gen Z ya, kurang dari 30 tahun ya. Kalau dari edukasi banyaknya berarti lulusan SMA yang sekarang lagi kuliah, dan juga dari pekerjaan lebih banyak adalah karyawan ya. Ini profil investor yang 18 juta yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu next berikutnya, Bapak Ibu ada yang bisa baca chart ini? Ini apa ya? Ya, ini kayak IPK teman-teman yang mahasiswa. Kalau semester 1 IPK yang 4 tinggi ya. Tapi udah semester 2 kalau turun jadi rata-rata nanti ya jadi grafik ya. Indeks harga saham gabungan namanya ya. Dari pengertian indeks, ada yang tahu nggak indeks apa? Indeks itu biasanya menggambarkan performa atau kinerja seseorang. IPK-nya 8, ada 8 ya, 4 kali tinggi. IPK-nya 3,8 ya. Terus teman yang B IPK-nya 3 misalkan. Kita secara general bisa melihat performanya yang ini 3,8 berarti lebih rajin. Yang ini 3 di IPK-nya, berarti tingkat kerajinannya mungkin lebih rendah dibandingin sama tingkat yang 3,8. IPK itu sama kayak IHSG, menggambarkan performa kinerja seseorang ya. Cuman kalau di IHSG di pasar modal, IHSG itu adalah performa dari sekumpulan emiten yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi total 954, rata-rata saham itu kan naik turun. Nah ini grafiknya tuh menggambarkan itu ya. Ada yang pernah menyentuh titik paling bawah di 2020 ya, karena itu ada COVID-19 ya. Naik 8 bulan kemudian naik, terus di 2024 kemarin turun lagi karena ada ketidakpastian global ya. Sampai turun lagi sekarang udah di 8 ribuan teman-teman ya. Jadi ini gambaran dari kinerja rata-rata keseluruhan emiten perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Next berikutnya. Oke. Itu year to date 2025. Nah teman-teman, dari 954 itu kita punya 600-an saham syariah. Bu, uang saya cuma 200.000 ya. Kalau saya ilustrasikan pakai budgeting yang tadi pagi saya sampaikan. Dengan kemampuan 200.000, kira-kira saya mau beli saham yang mana? Atau reksadana yang mana yang teman-teman mau mulai investasi ya. Nah kita di bursa ada 45 indeks.
Dari 45 indeks, 5 indeksnya khusus ngebahas tentang performa kinerja saham syariah. Oke, dari 45 udah tuh dipilih cuma 5 ya. Selain 5 indeks yang saham syariah, kita punya list berdasarkan sektor industrinya. Sektor industrinya ada 11 ya. Di sini teman-teman bisa melihat 2025, 2024, 2023 sampai 2022 ya. Yang kita lihat dulu dari 2022. 2022 itu masih peralihan yang normal, dari Covid udah mulai normal. Kira-kira sektor perusahaan apa yang sahamnya paling naik waktu itu di 2022? Kelihatan yang pertama paling atas adalah sektor energi. Rata-rata saham yang ada di sektor energi itu performanya naiknya 100,05%. Artinya kurang lebih uang teman-teman itu tumbuhnya 100,05%. Ya, tapi ini tidak ada yang menjanjikan keuntungan di awal. Kalau ada yang menjanjikan keuntungan di awal, investasi ke aku aja, besok beli pasti naik sahamnya. Itu berarti ciri-ciri investasi ilegal, karena nggak ada yang tahu saham itu besok naik atau turun. Ya, kita hanya bisa mengestimasi, hanya bisa forecasting aja, ya, meramalkan, merencanakan, ya, karena kita nggak bisa ini kan 18 juta investor, nggak bisa jangan beli saham ini ya investor ya, jangan ya supaya turun ya, jual aja. Nah, kita nggak bisa mengarahkan itu. Jadi harga saham naik turun itu karena mekanisme pasar, ya. Lalu di 2023 ada nih sektornya beda lagi, ada sektornya infrastruktur, ya. Lalu kalau lihat dari IHSG nih yang warna biru 2023, IHSG itu memberikan kenaikan itu rata-rata 6%. Jadi rata-rata semua emiten yang listing di bursa itu rata-rata naiknya 6%. Tapi ternyata ada sektor lain yang lebih tinggi return keuntungan dan growth-nya, itu adalah sektor infrastruktur dan basic industri yang returnnya ternyata lebih tinggi dari IHSG. Ya. Lalu 2024 ada energi. Nah, di 2025 ini sudah membaik, banyak yang lebih turun minusnya, jadi lebih banyak hijaunya. Saham teknologi, tadi Mas Aldi udah bilang AI ya. Jadi banyak sektor-sektor perusahaan di teknologi yang lumayan nih, udah sampai 159% ya, progres keuntungannya. Lalu ada basic industri, infrastruktur, transportasi, industri, healthcare, energi, properti. Bahkan IHSG sama perbankan aja dia cuma positifnya 10-5%. Ada sektor emiten lain yang di atas dari kinerja dari IHSG. Misal dalam satu kelas ini semuanya MBS, rata-rata IPK-nya 3,5. Ada mahasiswa yang di atas dari standar IHSG-nya, standar IPK kelasnya. Ada yang 38, ada 3,9 IPK-nya. Nah, itu menggambarkan ada kinerja dari emiten sektor tertentu yang di atas dari IHSG. Nah, kalau teman-teman mau cari emiten yang menguntungkan, berarti teman-teman harus mulai aware nih, sektor apa sekarang yang lagi happening. Ya, teman-teman analisis. Dari sektor teknologi aja itu banyak banget emitennya. Nanti mungkin Mbak Putri akan sampaikan ya, perlihatkan mana sih perusahaan yang masuk ke sektor teknologi yang masih worth it dengan kemampuan keuangan saya, yang keuntungannya juga ternyata lagi positif banget. Ya, next ya. Oke. Nah, teman-teman di pasar modal, kalau tadi saya ibaratin kalau teman-teman nabung itu kan ada resikonya. Makanya ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau ngomongin return juga kan beda-beda tipis ya, low risk, low return, high return. Nah, di pasar modal teman-teman kita punya alert atau sinyal-sinyal yang membuat teman-teman tuh akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, karena kan ada resiko ya. Rasanya semua pengen cari untung tapi nggak mau resiko kan. Nah, salah satu perlindungan investor yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia itu adalah yang namanya notasi khusus. Ya, notasi khusus itu ada kodenya Bapak Ibu. Di sebelah kanan ada kode yang mungkin kelihatan SAMBELDC. Wah, banyak banget ya. Jadi kalau misalkan ada emiten yang di belakang titiknya ada kode SAM dan lain-lain, itu masih dalam alert lampu kuning. Jadi hati-hati. Misal
Misalkan ya, Astra International titik S yang paling atas, no sales based on late financial report. Jadi dia melaporkan laporan kinerjanya itu telat. Harusnya per 3 bulan sekali dia laporin, ini enggak. Jadi nanti teman-teman akan kelihatan di aplikasinya Profit ASII.S. Nah, Astra International ini telat melaporin laporan keuangan. Harusnya dilaporin bulan September, sampai sekarang Oktober belum dilaporin. Wah, ini alert atau sinyal buat kita sebagai investor, hati-hati nih. Kenapa dia telat laporin? Harusnya udah tepat waktu, gitu ya. Atau kode yang lain, sampai ada yang negatif equity, negatif, nggak ada labanya. Jadi kenapa nih perusahaannya? Jangan tiba-tiba teman-teman, oh kok bangkrut? Enggak, ya. Bangkrut pun di sini kita sampaikan kok. Ya, saya lupa di yang mana, tapi ada masuk di kode-kode yang sudah kita sediakan. Ini diupdate tiap hari di website bursa. Jadi selalu tiap hari itu diupdate mana perusahaan yang kena notasi khusus, ya, untuk pengambilan keputusan teman-teman. Karena beli saham itu pengambilannya mandiri, jadi kita yang mutusin. Saya mau jual, saya mau beli, itu kita yang mutusin, ya. Next, berikutnya ada kode khusus, ya, ada X. Kalau teman-teman lihat kode X yang sebelumnya, itu ada 11 kriteria. Kalau satu aja masuk, dia akan masuk ke kode X, ya. Jadi itu udah kayak SP2, SP3 kalau teman-teman tuh nggak masuk kuliah gitu ya, karena misalkan bolosnya banyak, nah itu tuh udah peringatan 2 atau ketiga, ya, kodenya X. Oke, berikutnya protection berikutnya adalah teman-teman kita lakukan inquiry letter, kita panggil direkturnya kalau ada sesuatu yang tidak normal, kita berikan UMA. Ya, UMA itu unusual market activity. Jadi ini sahamnya biasanya sideways, kok tiba-tiba naik banget atau turun banget. Nggak biasa nih sahamnya, misalkan apa ya? Misalkan sahamnya Goto, Gojek, Tokopedia. Ini biasanya sideways, kenapa tiba-tiba naik banget atau turun banget? Nah, nggak biasa kan? Nah, kita kasih alert UMA. Ya, teman-teman masih bisa mempraktekkan jual beli saham, tapi di UMA ini teman-teman dikasih alert, ini udah lampu kuning nih, hati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi kalau udah sanksi suspend, teman-teman tidak bisa melakukan transaksi jual beli saham karena di freeze sementara sistemnya oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ada protection fund. Kalau di perbankan ada LPS yang menjamin dana nasabah maksimal 2 miliar. Kalau di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal Indonesia, LPS tadi tuh diganti sama namanya Indonesia SIPF namanya. Jadi ada nggak sih lembaga yang melindungi nasabah di pasar modal namanya SIPF, ya. Kalau LPS itu di bank, ya. Jadi ada lembaga untuk perlindungan investornya. Next, berikutnya Bapak Ibu, untuk distribusi network kita ada di 29 kantor perwakilan. Saya mewakili dari Jawa Barat karena bursa biasanya posisinya ada di ibu kota provinsi, ya. Jadi di Garut belum ada, jadi hanya ada di ibu kota provinsi di Bandung. Lalu dari 974 galeri investasi, Sayem Garut ini punya galeri investasi syariah, Bapak Ibu teman-teman. Jadi untuk yang memfasilitasi seperti hari ini untuk sosialisasi literasi dari KUSI, itu juga kita sampaikan informasinya, ya. Jadi nanti juga ada KSPM mahasiswa aktif yang menjadi penggerak untuk belajar investasi pasar modal di Sayem Garut karena punya galeri investasi syariahnya, ya. Next aja, berikutnya mungkin campaigns Bapak Ibu. Di bursa kan kita pengen investornya bertambah tapi juga punya kualitas yang bagus. Artinya ada tips yang harus kita keluarkan, ya, dan tipsnya adalah campaign-nya 3P. Oke, kalau Bapak Ibu mau jadi investor harus paham dulu. Paham uangnya yang dari mana. Jangan pakai uang dapur kebutuhan harus pakai investasi, enggak. Di awal kita udah belajar perencanaan keuangan. Paham saham tuh kayak gimana sih? Cara buka rekeningnya kayak gimana sih? Buka rekeningnya di Mitra Sekuritas ribet enggak, ya? Nah, langsung didatengin Mbak Putri ke sini untuk mandu buka rekening. Jadi kalau ada kendala bisa langsung dibantu sama Mbak Putri, ya. Simulasinya gimana sih cara jual belinya, gitu ya, supaya tidak ada persepsi yang salah. Oke, jadi langsung nih Mbak Putrinya bisa menyampaikan. Udah mulai paham profil resiko, uangnya yang mana, produk yang mana, habis itu punya, ya.
Rencananya hari ini kita mau trading bareng, tapi kalau belum punya rekening rasanya belum bisa trading bareng. Jadi nanti kita jadwalkan ulang. Tapi hari ini Mbak Putri harusnya menyelesaikan semua proses Bapak Ibu supaya tidak ada PR lagi dan nanti kemudian sudah siap menjadi investor, ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah jangan lupa dipantau Bapak Ibu. Jadi paham, punya, pantau. Paham kita udah belajar tadi pagi pakai uang yang mana, produknya apa, syariah atau enggak, sudah mulai literasinya meningkat. Terus punya, tadi sudah dipandu juga sama Mbak Putri, habis itu dipantau. Ya siang ini nanti materinya lebih seru, ya nanti akan melihat langsung pasar modal tuh kayak gimana, ya. Bahkan mungkin nanti ada simulasi ya Mbak Putri ya untuk cara jual beli sahamnya, ya. Oke. Oke, rasanya sudah selesai. Jadi itu pengantar untuk siang ini, Bapak Ibu. Semoga cukup menambah literasi keuangan. Ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya udah nggak sabar langsung lihat ya pergerakan saham tuh kayak gimana. Jadi mungkin moderator langsung ke Mbak Putri aja untuk materi yang selanjutnya. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Izinkan saya menarik kesimpulan. Materi market update menekankan pentingnya memahami kondisi ekonomi terkini agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. Pasar modal, termasuk pasar modal syariah, memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang aman, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Edukasi dan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk menciptakan investor yang cerdas dan bertanggung jawab. Baik, untuk materi selanjutnya di sesi kedua di narasumber kedua juga akan disampaikan oleh Ibu Putri yang akan menyampaikan mengenai analisis fundamental. Kepadanya disilakan. Baik, masih semangat teman-teman? Oke, ini materi praktek ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi investor, ini yang akan jadi guidance-nya teman-teman ya. Oke, next, boleh bantu next. Nah, tadi mungkin teman-teman produk di pasar modal itu apa aja? Ada 3 produk utamanya, saham, obligasi atau sukuk, sama reksadana. Reksadana itu produknya banyak. Untuk hari ini kita fokusnya belajar tentang saham, ya saham-saham syariah khususnya. Next. Nah, sebenarnya teman-teman ketika nanti jadi pemegang saham atau pemilik saham perusahaan itu ada bentuk warkat sahamnya kalau dulu, ya. Tapi karena sekarang teknologinya sudah lebih maju dan juga meminimalisir resiko warkatnya hilang, jadinya pakai aplikasi, jadi bentuknya digital. Tapi kalau misalnya, Bu, bisa kasih saya cetak warkatnya? Sebenarnya bisa, tapi nanti repot kalau mau transaksi jual beli, ya. Next. Nah, apa itu saham? Saham adalah kepemilikan kita, ya, bukti kepemilikan kita pada sebuah perusahaan, dan tentunya perusahaannya harus perusahaan yang belakangnya udah ada TBK-nya, ya. Dan biasanya produk atau jasanya itu mayoritas kita gunakan, ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah saham ini harganya bisa naik turun tergantung kinerjanya, gitu ya, dan juga tergantung tadi mekanisme di pasar. Next. Nah teman-teman tadi sudah ya kita belajar tentang pengelolaan keuangan. Sekarang ini saham itu tadi ada 900 perusahaan lebih, gitu ya. Terus yang masuk kategori syariah itu ada 600. Kalau misalnya dibilang banyak apa dikit sih? Banyak ya. Teman-teman bisa analisa 600 perusahaan? Kayaknya ibaratnya kayak punya teman satu kampus nih, belum tentu kita kenal semua, benar nggak? Gitu ya. Nah, sama dengan saham ya. Jadi mungkin nggak semuanya saham itu akan teman-teman kenali ya. Nah, di sini
teman-teman silahkan bikin profiling risikonya masing-masing. Bu, saya tipenya agresif. Saya high risk high return, Bu, ya. Modal hilang gak apa-apa, tapi kalau cuan maksimal gitu ya, bisa, boleh, gak apa-apa. Bu, saya konservatif aja lah gitu ya. Modalnya ada, untungnya dikit ada gitu ya. Atau saya sangat moderat, takut hilang uangnya Bu gitu ya, 100 ribunya hilang lagi, uangnya habis gitu misalnya ya. Nah, profiling dulu resiko kita masing-masing. Saya tipenya yang mana gitu ya. Tuh kayak kata di belakang tadi langsung, Bu saya agresif, udah langsung yakin ya nggak sih gitu ya. Nah, nanti cari saham yang kayak gimana. Next. Nah, kita bicara dulu resiko. Resiko yang ada di pasar modal itu ada resiko yang sistemik dan yang unsistemik ya. Yang sistemik ini udah mau nggak mau apapun ya, nggak hanya di investasi pasti akan kena dampak. Contoh tadi disebut-sebut inflasi, benar nggak teman-teman ya? Uang jajan sekarang berapa sehari? 20.000, 5.000, oh 50.000. Oke, waktu SD berapa uang jajan? Mau nggak sekarang dikasihnya 2.000? Gak cukup ya, bener gak sih? Nah, balik lagi tanya sama orang tua. Nih kayak kita yang udah kerja, emang gajinya tiap tahun naik? Enggak, belum tentu, bener gak sih gitu ya? Makanya kenapa butuh investasi. Nah, salah satu sistemik risk atau risiko yang mempengaruhi dan itu nggak bisa kita tinggalkan tadi ada inflasi, ada kenaikan suku bunga, sama risiko pasar ya. Nah, yang unsistemik apa? Nah, ini biasanya terjadi karena satu dan lain hal atau sikon tertentu belum tentu terdampak pada yang lain. Contoh, waktu COVID, ada nggak sistem yang ada nggak sektor usaha yang diuntungkan gara-gara ada pandemi? Apa? Kesehatan, masker, ya nggak? Yang lainnya pada kena dampak, dia doang yang berjaya. Nah, itu yang sistemik, yang unsistemik risk. Jadi belum tentu, ya. Kadang-kadang hal yang negatif itu tetap akan ada hal positif yang bisa kita ambil, gitu ya. Makanya itu pun dari saham itu nanti ada sektor-sektor. Nggak semua sektor itu pasti pas lagi pasarnya jelek turun semua. Ternyata ada juga nih sektor yang diuntungkan dari kondisi yang kurang baik tersebut, gitu ya teman-teman ya. Next lagi. Nah, pentingnya buat teman-teman sebelum menjadi investor, bikin trading plan. Next. Apa itu trading plan? Nah, ini rencana ya. Kita mau ngapa-ngapain aja butuh rencana, nggak usah investasi. Hari ini mau ngapain aja udah dipikirin dari tadi malam, bener nggak? Besok mau pakai baju apa, kerudung warna apa aja udah dipikirin dari 2 hari yang lalu, bener nggak? Gitu ya. Nah, apalagi investasi. Jadi teman-teman harus bikin trading plan ya. Next. Trading plannya apa aja? Nah, hari ini anggaplah teman-teman mulai. Baru mau mulai nih Bu, udah mau punya rekening gitu ya. Udah nanti dapat deposit, mau nyisihin dana silahkan ya. Nah, bikin time frame-nya. Saya mau jadi investor jangka pendek, tuh kayak kata tadi agresif Bu, biasanya jangka pendek. Hari ini beli, besok jual. Sekarang bisa jual, udah untung saya jual gitu ya. Nah, mau time frame-nya berapa lama? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah, tentukan targetnya. Teman-teman mau target berdasarkan jumlah presentase keuntungan atau target jangka waktunya mau berapa lama gitu ya. Kalau nanti terjadi resiko, berapa batasan resiko yang bisa ditoleransi? Kalau sudah tercapai keuntungannya, kapan mau dieksekusi gitu teman-teman. Jadi bikin trading plan ya. Next. Kenapa? Nah, nanti pasti masing-masing teman-teman itu punya namanya gaya investasi. Ini mah sama kayak kalau teman-teman udah bisa nyupir ya, naik motor, naik mobil. Buat pemula atau yang baru bisa, pasti naik motor kan nabokan pelan-pelan gitu ya. Beda yang udah expert nih, naik mobil gitu ya, udah bisa, udah tahu gitu selahnya kapan. Nah, gaya investasinya pun akan nanti berbeda. Bu, saya kan kalau di jalan mah santai aja, ngapain buru-buru gitu ya. Ada yang nggak buru-buru juga, tetap aja pengennya mengebut gitu ya. Nah, gaya investasi itu biasanya dibagi 3. Ada trading, ini jangka pendek ya. Tadi
tadi bisa beli sekarang, beli bisa langsung dijual, dapat untung jual, nggak usah nunggu lama-lama ya. Ada yang jangka menengah, jadi kayak misalnya beli sekarang, nanti lah kalau udah naiknya 15% baru mau dijual. Jangka waktunya berapa lama? Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun mungkin gitu ya. Jadi ada jangka waktunya. Atau mau yang konsisten aja, saya mau nabung tiap bulan disisihin buat beli saham. Nah ya, next. Kenapa? Nah, dari target yang tadi sudah kita tentukan, bikin trading plan, dari profil resiko kita sama gaya berinvestasi kita, nanti akan men-screening saham perusahaan yang seperti apa yang cocok. Saya mau trading, harus yang cepat, bener nggak? Yang hari ini naik, ya kan? Bisa dijual lagi gitu ya. Tapi teman-teman beli sahamnya yang harganya naiknya tahun depan, kira-kira optimal nggak? Nggak. Ya. Ibaratnya nih, saya butuh beli sepatu buat naik gunung. Nyari spesifikasinya harus sesuai kan? Nggak mungkin beli sepatu high heels kan? Ya, nggak cocok. Nah sama, saham itu ada kategorinya, ada income stock, blue chip, ada growth stock, ada counter cyclical, sama speculative stock. Ya, yang biasa buat teman-teman pemula tuh bisa carinya blue chip, income, atau growth. Ya, tapi buat yang udah mungkin expert, cari tantangan, cari biasanya yang spekulatif, ya, atau yang counter cyclical. Nah itu biasanya di situasi tertentu, ya. Nah, di mana saham blue chip atau saham itu juga dibagi 3. Ada saham blue chip lapis 1 yang dimana kalau saya sebut nama perusahaannya pasti kalian tahu, disebut produknya tiap hari dimakan, gitu ya. Kalau yang lapis 2 itu biasanya second liner, kurang terkenal tapi aku tahu, gitu ya. Nah kalau yang udah third liner itu atau saham-saham gorengan biasanya kita sebut kayak nggak tahu perusahaan apa. Jangan-jangan kalian, saya juga kadang-kadang kalau ada saham atau perusahaan yang nggak terlalu terkenal, saham apa ya, sektor apa ya, harus cek dulu, ya. Karena dari 600 tadi nggak semuanya kita kenal, gitu teman-teman, ya. Dan saham-saham blue chip atau saham-saham lapis 1 tuh biasanya banyak sahamnya, yang beredar tuh banyak, jadi liquid, gitu ya. Nah hati-hati kalau teman-teman beli saham lapis ketiga, karena biasanya tadi bisa naik turunnya signifikan, volatile banget, tapi jumlah saham beredarnya sedikit. Begitu nanti terjadi auto reject bawah, harga sahamnya turun sampai batas terendah di satu harinya, naiknya lagi tuh lama, gitu. Jadi lebih beresiko, ya. Next. Nah, ini contoh klasifikasi saham, ya. Oke. Saham yang beredar di atas 100 juta lembar, coba saya sebut di sini salah satunya Gotoh. Ada yang tahu perusahaannya? Mirsa nggak di handphone? Selama ini ngasih AdSense buat bayar top up GoPay aja 1.000, bener nggak? Berapa kali teman-teman top up dulu? Sering ya? Bener nggak? Dapat apa coba? Nggak dapat apa ya? Cuma dapat makanan datang, dapat dianterin gitu kan? Nah, coba kalau teman-teman jadi pemilik perusahaannya, ya, itu baru Gotoh. 1. Smartfren, ada yang pakai providernya? Enggak. Ada nasabah Bank BRI di sini? Ada. Dipotong admin nggak tiap bulan? Nah, buat kita pemegang saham BRI seneng tuh, ya. Nanti kalau BRI-nya dapat untung, nah dia suka ada tuh di berita BRI membukukan laba berapa miliar gitu ya, akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya, dapat tuh dividen. Ya, belum lagi kalau kinerja banknya bagus, harga sahamnya naik, dapat lagi capital gain. Teman-teman yang cuma dukung doang, terima kasih ya udah bantuin kita untuk dapat keuntungan, gitu ya. Jadi makanya untungnya kenapa bukan hanya konsumen, tapi jadi pemilik perusahaannya, gitu teman-teman ya. Nah ini ada lagi yang di atas 50 sampai 100 juta lembar saham, ada 26 perusahaan. Ini teman-teman lihat ada Telkom,
ada XX1 ya, nih yang nonton mulu tiap weekend sama pacarnya gitu ya, buang-buang duit aja ya gitu, sisihin dikit buat beli sahamnya gitu ya. Nanti kalau nonton sama pacarnya bilang ini XX1 ini punya aku ya, walaupun cuma punya 1 lot ya. Oke, next aja deh. Oke, nah saham tadi yang 900 lebih tadi atau yang masuk sektor syariah itu ada 600 perusahaan atau emiten, itu nanti teman-teman harus screening lagi, bagi per sektor ya. Minimal tadi cari dulu perusahaan yang kita kenal. Contoh bank, ini banyaknya konven ya, banknya bukan syariah tapi salah satunya ada bank syariah. Jadi kalau teman-teman mau beli bank di akun syariah itu pilihannya cuma ada 4, BSI atau kode sahamnya BRIS, BTPN Syariah atau BTPS, lalu ada Bank Aladin Syariah, sama Bank Panin Syariah. Cuma 4 doang ya. Tapi kalau bank konvensional lainnya banyak, hampir semua bank udah listing ya. Terus misalnya, nah ini Consumer Good nih, coba ada yang belum pernah minum susu Ultra? Nah ya, yang belum pernah makan Indomie? Nggak mungkin ya. Yang sering jajan beng-beng, beli spaghetti wow gitu, terus beli teh pucuk, teh kotak. Nah tuh teman-teman lihat, ada Mayora, ada Ultra, bahkan beli jajannya aja bisa dibeli perusahaannya, ada Alfamart ya, bener nggak gitu ya. Terus apa lagi, Sari Roti, nah ada Unilever. Nah itu tadi cowok-cowok yang habis makan siang sebat dulu, ada dari Gudang Hagaran, HM Sampurna, beli perusahaannya, jangan cuma beli rokoknya ya gitu. Oke, jadi banyak, nanti teman-teman bisa screening ya, screening saham per sektornya. Contoh yang mau nikah, kalau minta mahar logam mulianya kayaknya repot, langsung minta perusahaannya aja, aneka tampangnya aja beli ya, minta 10.000 lot gitu buat mahar ya, bisa ya. Jadi di sini nanti teman-teman silahkan screening dulu per sektor ya. Ini fungsinya apa? Buat analisa. Next. Nah, analisa next lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat tadi Bu Lina juga sudah sampaikan ya, ini pergerakan IHSG. Kalau misalnya ditanya, Bu, memangnya beneran gitu investasi saham itu menguntungkan? Nah, teman-teman bisa lihat dari IHSG. IHSG itu tadi indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG itu semakin naik mencerminkan pergerakan harga saham yang semakin tinggi ya. Kalau kita lihat dari tahun 95 sampai 2024 itu trennya selalu naik. Walaupun kalau naik itu pasti akan turun dulu, sama kayak teman-teman mantulin bola. Semakin dalam mantulin ke bawah, naiknya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, penurunan koreksi-koreksi kenapa IHSG-nya turun pun karena satu dan yang lain hal, bukan karena ujung-ujung tiba-tiba turun. Teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2013, 2008 udah lahir belum? Belum. 2013 udah, ini ada suku bunga. 2015 itu juga sama, harga komoditas turun, suku bunganya naik, rupiahnya drop. 2018 sempat perang dagang, terus 2019-2020 pandemi, kemarin ada perang gitu ya. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi ketika kondisi ekonomi tidak stabil, bukan hanya di Indonesia tapi secara global, itu mempengaruhi pergerakan harga saham ya, mempengaruhi sektor-sektor industri yang ada di negara kita ya. Next. Nah, ini contohnya. Ketika misalnya teman-teman sudah punya portofolio, sudah punya saham, kalau sahamnya udah untung, apakah langsung dijual atau nunggu dulu? Begitupun ketika harga sahamnya turun. Coba, kalau udah punya saham, nih contohnya sama apa tuh ya, saham Indika Energy, punya 15 lot, harganya sekarang 2.170. Udah ada gain 3,8%. Kalau dijual, untungnya tuh 120.000. Mau dijual apa mau ditunggu dulu? Boleh, thank you.
Siapa yang mau dijual, siapa yang mau ditunggu? Kenapa dijual? Butuh duit. Boleh, gak apa-apa. Ada yang gak mau dijual? Kenapa? Udah banyak, gak butuh uang. Oke. Nah, oke. Keputusan untuk teman-teman kenapa harus beli, kenapa harus jual, kenapa harus dijual atau kenapa harus di hold dulu, nanti ada hubungan dengan biasanya kinerja perusahaan. Jadi ketika harga sahamnya naik, ya kita harus lihat dulu nih, dia naik gara-gara apa ya, gitu. Gara-gara kinerjanya meningkat. Nah, biasanya ketika berhubungan dengan fundamental perusahaan, kenaikannya itu akan lama, jadi akan ada trennya panjang. Nah, biasanya kita investor yang ogah rugi tadi nggak dijual dulu sahamnya, karena saya nungguin batas maksimal kenaikan harganya. Ya, jadi contoh misalnya harga sahamnya 1000, udah naik nih 1500, udah naik 50% ya sebenarnya, benar nggak sih? Tapi analis bilang valuasi perusahaannya itu sekarang harusnya 2500. Artinya sejelek-jeleknya harganya bisa nyampe 2000. Nah, ketika kita tahu informasi itu, biasanya kita nggak akan jual sahamnya. Nanti aja tungguin jualnya di 2000, tadi nggak butuh duit, bener nggak? Nungguin maksimal aja, gitu ya. Tapi kalau ternyata lumayan, kayaknya udah naik, jual aja, boleh silahkan, ya, gitu. Nah, sekarang ada yang turun tuh sahamnya BBYB ini Bank Neo, ya. Kita punya 20 lot, harganya 1430. Dia turun 2,7%. Kalau kita jual kita rugi 80.000. Sama. Pertanyaannya mau dijual atau mau di hold? Kalau dijual rugi 80.000. Tergantung apa? Tergantung turunnya karena apa, betul. Ketika harga sahamnya turun karena koreksi, jadi koreksi itu kayak ibaratnya kalau udah lari, istirahat dulu, tarik nafas, buat lari lagi lebih kencang. Kalau punya uang atau punya modal, bisa nambahin saham yang kita punya, ya. Tapi kalau memang nggak punya modal lagi, ya udah nggak usah panik dijual, tunggu aja, nanti juga harganya akan balik, ya. Atau mungkin bisa naik lebih tinggi. Makanya kenapa teman-teman butuh analisa. Next. Nah, analisa dibagi dua. Ini biasanya saya ngobrolnya nggak harus kayak anak ekonomi ya, gitu ya. Tapi mungkin kita yang awam pun bisa paham, ya. Jadi analisa yang biasa kita pakai itu ada dua, analisa fundamental sama analisa teknikal. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, wajib harus lihat analisa fundamental. Dasarnya dari mana? Dari laporan keuangan, ya. Jadi tiap ada per kuartal, ada per tahun, perusahaan itu wajib menyampaikan laporan keuangannya. Kinerjanya itu seperti apa? Apakah dia keuntungannya terus meningkat dari tahun ke tahun atau malah turun? Penjualannya berapa? Utangnya naik apa enggak? Gitu ya teman-teman, itu bisa dilihat di laporan keuangan. Nah, salah satunya yang biasa kita cari selain kenaikan harga saham adalah bisa mendapatkan dividen, ya. Oke. Ini untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek harus wajib lihat analisa teknikal, karena analisa teknikal itu menggambarkan terkait tren pergerakan harga saham. Nah, biasanya fundamental sama teknikal itu suka begini. Itu fundamental sahamnya jelek, tapi kok harganya naik terus. Nah, ya. Atau misalnya itu fundamental perusahaannya bagus, kok harganya nggak naik-naik sih, di situ-situ aja. Nah, kenapa? Ada psikologis market, ya. Ada mekanisme pasar, ya. Nah, ketika teman-teman tadi mau investasi jangka pendek, lihat analisa teknikal, karena harga saham yang tercermin saat ini menurut analis teknikal itu adalah harga yang memang mencerminkan harga perusahaannya, terlepas dari fundamental perusahaan. Contohnya kayak gini, teman-teman punya handphone kan? Pertimbangannya beli handphone apa? Merah, pengen sih, terus harga, gitu ya.
spesifikasi, bener nggak? Gitu ya. Oke. Secara fungsi semuanya sama, secara bentuk sama, bener nggak? Emang ada gitu yang bentuknya segitiga harganya jadi 50 juta, enggak kan? Yang harganya 25 juta pun bentuknya masih kotak ya, ya kan? Tapi kenapa kita mau misalnya punya uang memilih handphone yang harganya 25 juta, padahal sebenarnya 10 juta juga udah sama fungsinya. Spesifikasi, merek, tren, bener nggak? Nah, begitupun dengan saham. Ada saham yang misalnya tadi secara kinerja biasa-biasa aja, tapi kok harganya naiknya gila-gila sih Bu? Kita bisa lihat perusahaan itu, sektornya apa, lagi tren apa enggak, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat kenapa kalau misalnya tadi kita misalnya dari awal harus menentukan dulu mau jadi investor jangka pendek atau jangka panjang, ya. Nah, kalau misalnya pakai analisa teknikal biasanya dicari adalah tadi capital gain, ya. Nah, dua-duanya mana yang lebih baik? Semuanya baik, tergantung kita pakainya untuk apa, untuk yang mana. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang lihat fundamental, kapan waktu belinya, pakai analisa teknikal. Kalau kita mau investasi jangka pendek, pakai analisa teknikal, mana saham-saham yang lagi tren. Nah, biar kita yakin, lihat secara fundamental kinerja perusahaannya, gitu ya. Jadi saling mendukung. Next. Nah, ini contohnya, ini contoh ya saham Convent. Kalau ditanya, Bu, sebenarnya tadi ya gambarannya lebih menguntungkan mana saham Convent dengan saham syariah? Sebetulnya secara kinerja itu lebih unggul saham syariah. Karena saham syariah itu udah di screening. Satu, utangnya kecil, ya. Sektornya juga sektor yang biasanya menguasai hajat hidup kita. Jadi banyak, gitu, ya. Kalau yang Convent, nah ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang sebenarnya secara kinerjanya itu jelek-jelek, nggak bagus, nggak barokah, ya, gitu banyak mudaratnya, gitu ya. Nah ini contoh ya, misalnya BCA. Dia listing pertama kali bisa dibeli kepemilikan sahamnya tahun 2000. Udah lahir belum teman-teman? Belum, ada yang belum, ada yang udah. Oke. Tahun 2000 harga saham BCA itu 1.400 selembar. Ya. Dia mengeluarkan atau dia memperjualbelikan 662 juta lembar saham dengan kapitalisasi pasarnya 4,08 triliun. Jadi dia waktu itu dapat dana segar 4,08 triliun, ya. Di tahun 2023, nih teman-teman lihat berarti 23 tahun kemudian. Emang kalau nungguin 23 tahun kayak lama banget ya, bener gak sih gitu ya? Tapi ternyata kalau kita misalnya nyimpen uang di BCA doang nih, kalau beli satu lot itu 1.400 berarti cuma 140.000 ya, bener gak teman-teman? Ya, 23 tahun lagi saya nggak yakin uang kalian masih ada atau nama kalian masih ada sebagai nasabah. Kalau nggak di top up, pasti habis buat bayar administrasi, bener nggak? Gitu ya. Tapi pas teman-teman beliin saham, ternyata saham ini naik ya 247 kali atau tumbuh 28% per tahun. Ini belum termasuk dividennya. Harga sahamnya jadi berapa, Bu? Nah, jadi 8.475. Akhir tahun kemarin sempat 10.000, sekarang turun jadi 7.500. Jadi memang naik turun, tapi tetap aja masih untung kalau kita nggak jual. Nah ini betul kenapa kita harus belajar analisa fundamental, lihat kinerja perusahaan, ya. Next. Nah apa aja biasanya yang kita bandingkan di analisa fundamental? Kita akan bandingkan rasio-rasio keuangan. Teman-teman belajar tadi di kelas yang ambil jurusan pasar modal, biasanya capek ya ngitung rumus, buka laporan keuangan, masukin angka gitu ya. Nah, nanti di aplikasi udah jadi nih, ya, udah ada angkanya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat mana sih perusahaan yang untung, kita cari net profit margin, return on asset, sama return on equity, ya. Terus apa lagi yang kita lihat? Liquidity. Kita lihatnya dari current ratio, kemampuan perusahaan membayar kewajibannya, ya. Terus utang. Nah,
Kalau bisa perusahaan nggak punya utang ya nggak sih, gitu ya, tapi pasti ada walaupun kecil gitu ya. Terus harga, nah dari harga ini ada price earning ratio sama price book value. Nah ini biasanya yang kita bisa membandingkan atau memprediksikan bahwa ke depan itu harga sahamnya masih bisa naik atau enggak ya. Next, contohnya gini. Nah tadi ya kita udah klasifikasi sektor usaha ya. Kita harus bandingkan sektornya yang sama dua perusahaan atau boleh lebih ya. Contoh di sini ada perusahaan atau emiten A sama B. Kita lihat dari total aset. Kira-kira mau pilih yang mana? Yang satu 200 triliun, yang satu 250 triliun. Kalau dari sisi aset, yang mau cari jodoh nih judulnya, nyari bibit bebek Bogor. Ayo, kamu punya aset berapa? Gitu kan? Mau cari yang besar atau yang kecil asetnya? Besar. Jadi yang mana? Yang 250 triliun. Oke. Untung cari cuan. Mana nih perusahaan yang lebih menguntungkan? Yang 10% atau yang 40%? 40%. Sekarang current ratio. Nah, cari yang nilainya lebih besar. Kalau angkanya lebih besar, dianggap perusahaannya semakin mampu untuk membayar kewajiban. Terus apa utang ya? Utangnya pasti cari yang angkanya kecil, ya kan? Kalau mau nikah nanya punya aset apa aja, tanah 5 hektar, rumah gitu ya 1 hektar ya nggak sih, tabungan ya, 5 miliar, utangnya cuma 200.000, langsung oke ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus nah ini ada earning per share, pendapatan dari per lembar saham. Teman-teman lihat, ketika ada dua perusahaan, yang satu harganya 1.000, yang satu 1.500. Kalau kalian nggak lihat tuh analisa fundamental, kita sebagai investor atau pembeli ya, pasti akan cenderung cari harga yang murah, bener nggak? Beli saham mau yang 1.000 apa 1.500? Saya yakin pasti kan pilih 1.000 aja bu, iya kan? Tapi lihat dulu, yang harganya 1.000, keuntungan dari per lembar sahamnya cuma 100 perak. Tapi yang harganya 1.500 dapatnya 250 perak. Lebih menguntungkan yang mana kalau jadi investor? Yang 150 yang harganya lebih mahal ya secara nilainya gitu ya. Lalu kita lihat rasio price earning ratio-nya. Yang harganya 1.000 udah 10 kali nilai bukunya, sementara yang 1.500 baru 6 kali. Jadi kalau kita lihat seperti ini, artinya yang harganya 1.500 itu masih punya potensi harganya lebih tinggi kalau pernya sama-sama 10 kali, dengan potensi keuntungan dari per lembar sahamnya pun jadi lebih tinggi. Nah teman-teman harus cari itu saham-saham yang seperti itu ya. Next, ini nanti teman-teman yang versi desktop nanti saya buka nih pas masih running, kita bisa bandingkan, ada share information. Next lagi, kita bisa lihat saham-saham kapan pertama kali listing. Nah ini ya, tadi kan kalau misalnya kita lihat sahamnya BCA nunggunya 23 tahun ya. Nah ini ada saham kodenya CDIA, Chandra Daya Investasi Tbk, ini infrastruktur utility sektornya. Dia pertama kali listing itu tahun 2025 Juli kemarin, baru September, Oktober, baru 3 bulan ya. Harga pertama kalinya itu listing Rp190. Sekarang harganya berapa? Yang bawah 1.705, 1.710. Bahkan per hari ini harganya udah 2.200. Jadi nggak usah nunggu bertahun-tahun untuk cari saham. Kalau kalian hitung berapa ratus persen kenaikannya, dari 190 perak jadi 2.200 ya. Oke, next. Ini juga sama. Ini sahamnya BSI atau BRIS. Dia listing 2018. Waktu pertama kali listing harganya 510. Ini kayaknya di capture-nya udah lama nih. 2000 enggak ini. Kemarin September 2025 tanggal 23 harganya 2.690. Jadi makanya
cari saham-saham yang memang potensial ya, jadi nggak harus nunggu 23 tahun buat dapat untung ya. Next. Nah, ini rasio keuangan yang nanti teman-teman bisa bandingkan atau bisa lihat per perusahaan ya, jadi nggak usah ngitung masukin angka rumus, langsung bisa cek di sini. Next lagi dulu aja. Nah, next kita akan bandingkan, ini tadi ya contohnya. Teman-teman tadi kan dikasih info, bank yang listing di bursa sektor syariah ada 4 perusahaan ya. Kalau kita masukin nih ke komparasi dari 4 perusahaan, mana yang paling baik kinerjanya, dia akan langsung ngasih contekan sama teman-teman. Secara fundamental yang paling bagus itu adalah sahamnya BTPS. Kenapa nggak BSI atau BRIS? Padahal kayaknya kita paling familiar sama BSI atau BRIS ya. Tapi kalau kita lihat kinerjanya, BTPS ini untungnya lebih besar, pendapatan per lembar sahamnya lebih tinggi, return on asetnya lebih tinggi, PER-nya masih lebih rendah dibanding BSI ya. Jadi ada reason-nya kenapa ya. Next. Nah, kita masuk sedikit ke analisa teknikal. Analisa teknikal ini kalau mau dibahas bisa 1 semester ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Tapi analisa teknikal ini fungsinya untuk lihat tren pergerakan harga saham ya. Next. Analisa teknikal itu dibagi 2, ada klasik, ada modern. Yang klasik kita nanti lihatnya dari chart bentuknya apa, dia akan memberikan sinyal apa, bullish atau bearish, naik atau turun. Ada juga pakai indikator ya, pakai RSI, pakai MACD, banyak ya. Nah, tapi minimal yang paling gampang adalah kita tahu dulu trennya tuh naik atau turun. Itu aja dulu patokannya ya. Jadi kalau saham yang uptrend atau naik, ya tadi saya bilang, pas sahamnya turun, kita punya portofolio merah nih, ya kan? Mau langsung dijual apa nunggu dulu? Nah, kalau kita tadi trading jangka pendek, kita lihat kalau dia turun, lebih rendah nggak harganya dari penurunan periode sebelumnya? Kalau nggak lebih rendah, malah semakin naik, maka itu artinya dia akan bullish atau akan uptrend. Tapi beda nih, naik, turun, naik dikit, turunnya lebih dalam. Nah, itu ciri-cirinya downtrend atau akan turun. Makanya hati-hati ya. Jadi ini adalah tren yang biasa kita gunakan, uptrend atau downtrend. Ada yang non trending, jadi harganya tuh di situ-situ aja. Yang di situ-situ aja bisa cuan nggak sih? Bisa. Tapi kalian harus akrab sama sahamnya. Jadi kalian perhatiin, oh dia udah turun 2%, pasti mungkin naiknya 5%. Pas turun 2% beli, naik 5% jual. Turun lagi 2% beli, naik lagi 5% jual. Bisa. Tapi harus akrab sama sahamnya, benar-benar kalian perhatiin ya. Oke, next. Nah, naik dan turunnya harga saham itu ada batasnya, ada support sama resisten. Ibaratnya kayak lantai sama atapnya. Begitupun bursa. Bursa itu punya batasan namanya auto reject. Jadi dalam satu hari harga saham itu paling murah, dia tahu nggak berapa? Berapa? 50 perak. Kalau seandainya ada saham yang harga selembarnya 200.000, mungkin nggak turun ke 50 perak dalam satu hari? Mungkin, tapi nggak boleh. Jadi bursa memberlakukan namanya batas auto reject atas sama bawah. Kalau naik, nah harga saham tuh dibagi ada 50 sampai 200, 200 sampai 2000, terus di atas 2000 itu maksimal cuma 35, 25 sama 15% untuk naik atau turun dalam satu hari. Ya, jadi kalau teman-teman punya saham, resikonya sangat dibatasi ya. Nah, saham mau naik sama mau turun pun ada namanya support dan resisten ya. Jadi contoh di pasar Ciawi-Ali, ini kayak saya ibu-ibu nih biasanya kalau musim mau lebaran, bulan puasa, begitu harga-harga sembako tuh suka kecenderungannya naik, ya kan? Nah,
misalnya harga sembakonya naik, tapi memang karena banyak peminatnya, ya ada batasnya tuh. Misalnya beras tuh batasannya paling mahal 17.000, tapi karena peminatnya banyak, akhirnya persediaannya terbatas, dinaikin 20.000 pun orang tetap mau. Nah itu pasti tadi harganya akan terus melambung, ya. Begitupun sebaliknya, udah di diskon nih, berasnya harga 15.000, biasanya 17.000, nggak ada yang mau beli, bisa turun sampai 10.000 gitu. Nah itu support dan resisten, tergantung kita animo investor. Karena saham beredarnya terbatas, kalau peminatnya banyak, ya volumenya banyak, maka bisa mengangkat harga gitu teman-teman, ya. Next. Oke, nah ini contohnya ya. Makanya hati-hati buat teman-teman yang investasinya mungkin bukan di pasar modal. Bu belajar kripto, bu belajar forex, boleh, nggak apa-apa. Diversifikasi investasi. Yang penting kalian tahu mekanisme transaksi dan tahu resikonya, boleh ya. Nah, ini contoh aja. Terra Luna jeblok 98% dalam sehari. Kebayang nggak kalian punya aset 1 miliar, turun 98%, nangis di pojokan, ya kan? Nah, beda kalau saham. Ini ketika kondisi-kondisi khusus, saat pandemi, terus kemarin misalnya kondisi global nggak stabil, sangat volatile, terus saham itu sehari bisa turun 10%, 15%, kita bikin trading house, turun 7% berhenti perdagangan, nggak boleh transaksi dulu, biar apa? Investornya jadi rasional. Yang terdampak tuh di luar, bukan kita, jangan ikut-ikutan panik gitu, ya. Oke, next. Nah ini di aplikasi teman-teman juga bisa lihat pergerakan harga saham 1 tahun terakhir. Kapan dia atau pernah menyentuh harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa. Nah ketika didukung dengan kinerja perusahaan yang bagus, sektornya lagi tren, maka harganya, kalau contoh nih, ini apa sahamnya BSI ya, dia sempat tertinggi itu harganya di 3.150. Ternyata kinerja perusahaannya keluar nih, year to date ya, keuntungan perusahaan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Wah berarti besok harganya harusnya lebih dari 3.150. Mumpung harga sahamnya turun, beli sekarang. Nanti jualnya kalau udah lebih dari 3.150. Nah cuman kalau ditanya, Bu waktunya berapa lama? Nah kita nggak bisa tentuin, ya. Next. Nah ini juga, ini yang pakai indikator. Salah satunya pakai MACD atau MACD, biar kita tahu kapan beli, kapan jual. Nih contohnya. Jadi kalau misalnya ini ada garis biru sama merah, ya teman-teman. Kalau garisnya sudah berpotongan, posisinya di atas, itu artinya dia sudah menyentuh harga tertinggi untuk satu periode. Yang mau realisasi keuntungan silahkan dijual sebelum harga sahamnya turun. Kalau beli di mana, Bu? Nah, belinya di sini. Ya. Kalau udah berpotongan tapi posisinya di bawah, maka dia sudah menyentuh harga terendahnya di satu periode. Kalau mau lihat grafik, ini bisa jadi harganya tuh di sini. Ya. Ini bisa dibilang namanya support. Ya. Resistennya di mana? Saya ini paling atas. Ini kalau teman-teman lihat dia uptrend apa downtrend? Naik apa turun? Coba. Contohnya beli sahamnya di situ tuh. Di atas sana tuh. Naik apa turun? Turun. Kira-kira kalau sekarang di sini kalian untung atau rugi kalau belum dijual? Rugi. Ya kan? Gitu ya. Terus kalau untung di mana, Bu? Ya kalau belinya di sekitaran sini pasti harganya masih so-so, belum naik, belum turun, masih di situ atau mungkin masih malah turun. Ya. Terus harus jual apa harus beli, Bu? Nah, teman-teman bisa lihat. Ini tuh kalau secara klasik, ini tuh ada bentuknya. Bentuknya itu kayak bendera kerucut gitu. Nah, biasanya kalau didukung dengan volume, ini volume transaksi ya, ini yang hijau tinggi, banyak, punya potensi nanti dia akan menguat. Makanya saya bilang ini belajarnya bisa 1 semester. Ya, oke, next lagi dulu aja. Nah, ini contoh yang udah kita gabungkan, pakai RSI,
pakai moving average, nanti akan kelihatan. Nih, contohnya. Ini bisa jadi cup and handle. Nanti potensinya, teman-teman lihat. Jadi kenaikan harga sahamnya berapa? Itu bisa diproyeksikan. Gitu. Next lagi. Nah, oke. Nah, ini ilustrasi trading saham. Ini contohnya. Ini real ya teman-teman ya. Kalau teman-teman trading, teman-teman beli di sini kan, pas harganya turun atau pas harganya rendah. Beli di 3.500, kapan jualnya? Nanti deh udah naik 27% jual. Turun lagi ke 4.000, nanti naik lagi ke 4.970 jual. Ya. Turun ke 4.250, beli tuh, pas mau dijual ternyata sahamnya malah makin turun ke 3.960. Kita khawatir ya, nanti jangan-jangan harga sahamnya malah makin turun. Jual aja deh ya, minimalisir resiko, rugi 7%. Nah, begitu harga sahamnya mulai naik, baru mulai beli lagi. Nih kalau tadi teman-teman ingat waktu kita lihat tren di awal, turun lebih dalam, berarti downtrend. Kita tunggu pas naik, masih di sini. Ini sama ini masih tinggi, lebih tinggi kan? Jadi harganya nggak lebih turun. Tunggu lagi satu kali lagi, ternyata nggak turun sedalam ini, berarti konfirmasi dia akan uptrend. Baru beli. Bu, boleh nggak aku belinya di sini? Boleh, nggak apa-apa. Mau jual di situ boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan udah untung, bener nggak? Kalau mau maksimal, dia belinya di sini, nanti jualnya di sana. Mau jualnya di situ juga boleh. Jual dan beli itu tergantung jual itu tergantung kalau teman-teman sudah merasa cukup keuntungannya, nggak sampai batal maksimal pun boleh silahkan dijual. Tapi kalau mau maksimal, ini ikutin support dan resistennya, gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini ilustrasi nabung saham. Nah, ini mungkin mama-mama nih tiap sore ya Bu nonton sinetron ya di SCTV ya nggak, gitu ya. Kita bisa beli sahamnya. Next. Nah, ini dari sepanjang tahun 2024, tahun kemarin. Berapa sih nabung sahamnya? 100.000. Sebulan 100.000. Bisa nyisihin sebulan 100.000? Saya, oke. Harganya saham SCMA itu satu lembar 153 rupiah. Ya. Di bulan Januari tanggal 3 kita store dana 100.000, beli sahamnya SCMA di 153, dapat 6 lot, masih punya sisa dana 8.200. Dilakukan tuh tiap bulan rutin beli sahamnya, walaupun harganya SCMA tuh naik turun ya teman-teman. Nah, di akhir tahun total investasi atau deposit dana kita itu 1.200.000. Kita dapat 88 lot dengan harga rata-ratanya Rp137,33. Nih. Ini harga rata-rata, harga sahamnya beda-beda tuh, ya, naik turun. Kita dapat 88 lot. Nah, di tanggal 30 Desember harga sahamnya SCMA naik ke 167. Dari yang modalnya 1,1 1.199.400 jadi 1.452.900. Next. Nah, nih masih dapat dividen lagi 12.205. Jadi total aset kita selama 1 tahun itu naik atau berkembang 22%. Ini dari 100.000 doang. Ya. Next lagi. Nah, ini tips dan trik buat teman-teman. Ini terutama buat yang mau trading, ya, yang investasi jangka pendek. Bikin risk and reward ratio. Nah, ini mungkin nanti kalau yang udah punya dana yang cukup besar, contohnya udah punya 100 juta gitu teman-teman, gitu ya, naik 2 tick price, 3 tick price aja udah bisa dijual, udah bisa dapat untung. Naik 1 tick price
jual, turun satu tick price jual untuk minimalisir resiko, atau misalnya turun 1 poin jual, naik 3 poin baru jual, gitu ya. Next. Nah ini juga sama tadi, jangan nyimpen aset di satu keranjang yang sama. Artinya kalau teman-teman mau beli saham bisa dipecah ya, diversifikasi. Mau beli saham yang satu sektor perbankan, satu sektor infrastruktur, satu sektor komoditas, bisa dipecah. Jadi kalau nanti terjadi kondisi yang tidak menentu, ada switchingnya. Jadi yang ini turun, yang ini bisa naik. Kalau misalnya mau investasi jangka panjang, ya. Next, sama disiplin. Nah ini kadang yang susah, apalagi kalau punya teman. Kamu beli saham apa? Aku beli sahamnya Pegeo misalnya, atau beli saham Unilever. Aku juga beli, gitu ya. Tahunya besoknya ngeluh, gimana sih kamu ngasih info nggak bener, sahamnya rugi. Ih aku mah untung, kata temennya yang ditanyain. Kalian baru beli, temennya udah beli dari 2 minggu yang lalu, sekarang mau jualan. Nah tanya dulu, kalau misalnya mau cari info beli saham apa, nanya kamu belinya kapan, di harga berapa. Kalau belum dijual, rencananya mau dijual di harga berapa, ya. Jangan cuma nanya mau beli saham, kamu beli saham apa? Saham Unilever, udah aja pergi kalian, ya Unilever, nggak tahu, ya nggak. Atau misalnya dia memang mau investasinya nanti buat tahun depan, disimpan sahamnya, gitu ya. Jadi makanya disiplin sama konsisten, kita punya rencana, punya trading plan-nya apa, beli sahamnya apa, gitu ya teman-teman ya. Next. Oke, nah ini resiko biasanya datang karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi baiknya banyak belajar, banyak sharing. Sekarang media sosial terbuka lebar, kalian bisa banyak gali informasi, tapi pastikan double cross check ya buat informasi-informasi yang beredar. Nah kita juga setiap hari, kalau teman-teman buta nih, nggak tahu aku mau beli saham apa gitu ya, jangan khawatir, karena tiap hari kita masih rekomendasi saham ya. Ini banyak saham yang masuk sektor syariah. Jadi dari entry harga berapa sampai target jualnya di harga berapa dikasih tahu. Jadi kalau kalian udah berhasil beli, siap-siap jualnya nanti di harga berapa. Ini biasanya untuk trading jangka pendek sama menengah, ya. Next. Kalau pengen belajar lebih lanjut, Bu lupa kayaknya kemarin aku belajar fundamental atau pengen belajar teknikal tapi per bab gitu ya. Biasanya kita hari Sabtu ini ada kegiatan namanya bisa, cuma 1 jam aja lewat Zoom, gratis. Boleh ikut mau yang series yang mana atau judul yang mana. Kalau kalian nanti mau konsultasi portofolio juga boleh atau bisa, silahkan ya. Untuk kalau nanti saya memperdalam analisa teknikal, kalau nggak salah ada di minggu ketiga ya. Minggu besok tuh kayaknya masih online trading kalau saya nggak salah. Nanti yang akhir baru fundamental. Cek aja ya di webnya Pintraco. Oke, boleh dipindah ke aplikasi. Oke, bentar ya, ini internetnya belum connect.
Oke, teman-teman, ini marketnya masih buka ya. Ini real sekarang lagi transaksi. Ini teman-teman bisa lihat hari ini ada sahamnya CDIA, sahamnya Cuan, sahamnya Dewa. Yang tadi yang saya bilang CDIA yang harganya 190, sekarang harganya 2.250. Ya, naik hari ini saat ini 12,5%. Yang Cuan naik 23%, yang Dewa naik 8%, tadi sempat 386 itu sempat naik 17%. Oke. Ini contoh portofolio. Oke. Ini punya saya, tuh ya. Nggak banyak di sini, cuman nggak nyampe 2 juta uangnya. Tapi teman-teman bisa lihat itu ada yang loss, ada yang gain. Nih. Ini contoh aja ya. Ini contohnya saya punya sahamnya Cuan naik 34%. Ya. Jadi satu lot dulu saya beli di 1.625, sekarang harganya 2.190. Ya. Enggak dijual. Karena saya nunggu nanti harganya 3.000. Kenapa Bu jual 3.000 tadi? Ada analisa fundamental. Valuasinya harusnya 3.000-an ya. Ya udah nggak usah dijual, nanti aja. Gitu. Terus ada sahamnya Dewa, ini juga sama. Hari ini tadi sempat 17%, tapi karena saya belinya udah di 300-an harganya, harusnya harganya bisa ke 600. Paling dekat itu sekitar 400-an. Jadi hari ini sudah nyentuh sempat ke 386, makanya masih mau di hold, nggak dijual dulu. Yang rugi ada nggak? Ada. Nih sahamnya BKSL Bukit Sentul turun 16%, sahamnya MMLP ini turun 5%, sahamnya Asri turun 2%. Tapi kalau dijual semua saya masih untung 5%. Kalaupun saya jual, tapi belum mau dijual. Gitu. Ya, ini contoh dari portofolio. Makanya portofolio itu tadi harus dipecah. Jadi enggak, kalau memang teman-teman masih belajar, masih cuma punya satu lot aja, misalnya satu saham aja bisa beli ya nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau beli apa ya? Saya mau simulasiin beli sahamnya BRMS. Ya, teman-teman tinggal klik buy di sini. Sekarang sahamnya BRMS itu warnanya merah ya. Dia turun 5% hari ini. Nah, saya mau beli. Masukin kode sahamnya. Oke, itu saya punya uang sisa 616.000 ya, teman-teman ya. Oke, beli BRMS, anggaplah saya antri di harga 925. Nih. Ini saya mau simulasiin saya antri. Nih ya. Ini sekarang harganya 925, posisinya di bid, antriannya ada 27.700 something. Nah. Contohnya saya mau beli 2 lot aja. Berapa sih uang yang kepotongnya? 185.200 sekian, itu sudah termasuk fee transaksi. Dan ini ordernya udah masuk ke bursa, tapi kita lihat statusnya di sini masih open harusnya. Nah, ini ya, BRMS 925 2 lot. Itu order ke 311 dari 320, 306 dari 350. Saya masih harus nunggu 36.391 lot di depan saya. Tuh, yang paling atas. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat, saya sempat jual tadi sahamnya CDIA di harga 2080, 2 lot itu udah match. Nih, udah diterima uangnya, sahamnya udah nggak ada, tadi masih ada sisa sedikit. Gitu ya. Ini transaksi hari ini. Bu, bisa nggak kalau misalnya nggak ngantri mau langsung dapat aja? Bisa. Ini saya withdraw ya. Saya rubah jadi harganya, tar dulu, ini teman-teman lihat ya. Nih, kalau teman-teman pengen beli saham nggak mau ngantri, ambilnya harga over paling atas itu 930. Jadi saya mau rubah sahamnya. Nah, harganya jadi ini saya beli lagi ya, BRMS, tapi nggak mau ngantri, belinya 2 lot. Contoh aja ini. Oke. Dah, to match, keterangannya udah match, artinya transaksinya sudah berhasil ya. Nah, kita lihat di portofolio. Uang saya berkurang jadi 616.000 ya. Saya jadi punya sahamnya BRMS 2 lot. Dah masuk. Dah. Gitu. Udah. Saya yakin nanti kalian mau beli saham 1 lot aja kayak mau ngenter 10 miliar. Deg-degan. Ya kan? Gitu. Gak apa-apa. Tapi minimal kalau kalian terbiasa, kan dikasih modal tuh ya 25.000. Sebenarnya bisa cari saham-saham yang nanti harganya di bawah 200 rupiah. Nanti kita bantu screening saham apa kira-kira yang potensial. Minimal teman-teman beli 1 lot aja, cobain beli 1 lot. Gimana rasanya? Gimana caranya? Gitu ya. Sekarang belum bisa karena akunnya belum jadi. Ya masih proses. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu Mbak? Iya. Ini yang versi desktop. Ini versi desktop. Teman-teman nanti downloadnya di profits.co.id. profits.co.id ada bagian download, tinggal diklik aja nanti otomatis versi desktopnya akan terdownload di laptopnya masing-masing. Cuman mungkin kayaknya coba di kalau Bu ini kok nggak berhasil download antivirusnya, coba di offin dulu, nah takutnya dianggap bug gitu ya. Mana belum ya, belum connect. Di sini juga nanti ada informasi kalau teman-teman mau cari informasi terkait rekomendasi saham juga ada di sini ya, bisa dijadiin bahan untuk cari informasi terkait sahamnya. Gitu. Oke, boleh kalau ada yang mau nanya. Buat 3 orang yang nanya dikasih door prize ya. 3 orang doang tuh yang dikasih ya. Yang mau nanya nggak? Boleh. Untuk kami Bu yang bursa saham syariah, nanti ketika kredit itu dapat juga yang reguler, yang
itu bisa juga kita gunakan atau kalau Kalau teman-teman buka rekening syariah, teman-teman hanya bisa melakukan transaksi jual beli di akun syariahnya saja. Akun reguler itu nggak bisa dipakai buat beli saham, cuma bisa dipakai buat jual saham kalau sahamnya dikeluarkan dari daftar syariah. Ya, paham ya? Jadi kayak contoh misalnya gini, Bu, kemarin aku tuh punya 3 saham, belum dijual sama sekali, kok satunya hilang, cuma ada 2 gitu ya. Kalian cek yang hilang itu sahamnya dikeluarin nggak dari daftar syariah. Kalau dikeluarin, cek di akun yang regulernya. Nah, itu dipakai hanya untuk nanti mau jual sahamnya gitu. Jadi udah dipisah antara yang saham syariah sama yang non syariah gitu. Bukan rekening baru, tapi pilihnya akun reguler gitu. Bisa nggak sebenarnya kalau misalnya saya buka akun reguler tapi memperlakukan akunnya seperti akun syariah? Bisa. Jadi teman-teman PR ya. Kenapa PR? Sebenarnya nggak PR sih, kalau di aplikasi online trading itu coba deh buka. Tadi kan bisa login kan? Teman-teman lihat, misalnya masukin aja kode sahamnya Antam gitu, ANTM. Nanti di ujungnya tuh ada kode S. S itu artinya syariah. Kalau dia bukan syariah, maka nggak akan ada tanda S-nya ya. Nah, kalau misalnya contoh, ini akun saya tuh akun reguler, bukan akun syariah, tapi saya mau beli saham-saham yang masuk kategori syariah, ya udah tinggal beli aja saham syariahnya. Nah, uangnya kalau reguler saya bisa ngutang ya. Jadi kalau misalnya saya punya uang 2 juta, saya tuh sebenarnya bisa belanja 4 juta. Tapi yang 2 jutanya ini limit trading ya. Bayarnya gimana? Jadi kalau nanti T+2 maksimal T+3, ini kan kena bunga tuh ya, bisa jual saham sejumlah utang, atau saya top up dana 2 juta buat nutupin utang biar sahamnya nggak kejual gitu. Tapi kalau misalnya saya tadi mau memperlakukan sesuai syariah, ya orang cuma punya uangnya 2 juta ya belinya sesuai duit yang punya aja. Cuman kalau memang udah syariah lebih enak, jadi kalian nggak pusing ya, nggak akan kecolongan. Kadang-kadang suka ada yang, Bu, ini kenapa kok saya dapat tagihan? Karena dia pikir limit itu adalah uangnya, padahal bukan. Kalau bukan pakai akun syariah. Ada nih. Oke. Kalau tidak ada transaksi bakal dibekuin apa enggak? Sebenarnya enggak ada transaksi, enggak ada kewajiban ya. Sebenarnya bukan dibekuin karena enggak ada transaksi, tapi kalau teman-teman walaupun transaksi tapi selama 1 bulan berturut-turut teman-teman enggak login ke aplikasi, akan di freeze akunnya buat keamanan. Jadi kalau misalnya biar enggak repot, baiknya mau transaksi nggak transaksi, kalian iseng aja pokoknya seminggu sekali login, mau pagi-pagi, subuh-subuh, malam-malam, tengah malam, login aja. Nah itu biar akunnya aktif terus. Kalau misalnya Bu ternyata keburu blokir nih, lupa banget gitu ya, terus harus gimana? Teman-teman nanti bisa ke aplikasi itu yang di halaman awal, di ujung kanan atas tuh ada gambar kepala yang pakai headset. Nah, diklik aja, nanti minta diaktifkan akunnya atau minta reset password sama PIN gitu ya, bisa diaktifin tadi. Kalau misalnya, Bu, saya lupa selupa-lupanya username dan lain-lainnya misalnya, kalau grup hari ini masih ada, nggak dibubarin, boleh japri aja tanya ke saya gitu ya. Izin bertanya Bu, kan saya sudah beli sahamnya di Profit. Nah saya itu kemarin itu beli saham Bumi Bu, di harga 124. Nah terus alhamdulillah naik ke 165. Nah saya tuh mau jual di harga 165, udah open sale tapi nggak down sale Bu, gagal mulu gitu. Nah
gitu pula. Nah saya tuh coba jual di 150, ternyata langsung laku. Apakah emang harus diturunin dulu kayak gitu Bu? Pertanyaannya harga marketnya pada hari itu berapa? Jadi teman-teman harus lihat, boleh balik lagi ke itu nggak, ke aplikasi. Nah, ini ya saham Bumi ya. Oke, saham Bumi hari ini itu sebenarnya sempat ke tertinggi itu harganya di 155, ya kan? Terendahnya di 140 ya, 143. Nah, berarti kalau misalnya nih teman-teman lihat yang di bawah price, volume sama frekuensi itu yang di harga 155 dia cuman 148 lot aja yang berhasil simulasi ke depan nggak? Sini boleh. Nih, ini transaksi di harga 155 itu cuma ada 148 lot doang. Kalau ternyata misalnya contoh teman-teman lihat nih, antriannya di sahamnya Bumi itu udah udah ratusan ribu lot, bener nggak? Kalau ternyata kamu tadi antriannya misalnya misalnya ke 25.000 gitu, padahal yang ke Anda cuma 148 lot, kira-kira antriannya menang nggak? Masih jauh kan? Nah, makanya kalau mau diturunin jangan terlalu jauh. Nah, tinggal dilihat aja kayak sekarang contohnya kalau kita mau jual di bangun itu. Kalau kita mau jual di harga 150 pun belum tentu laku karena sekarang harganya cuma 147. Terus antriannya ada berapa tuh? 76.862 lot gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau jual harus lihat dulu harga sekarang ini berapa. Antriannya di 124. Masih ada 25 kan ya. Jadi ada pengalaman ya, sama-sama. Ada lagi mau nanya? Tapi ini nanya gak dapat doorpress ya, cuma 3. Jadi nanya gitu. Bu, apakah cara kerja jual beli saham itu emang sesimpel kayak tadi grafik yang tadi? Jadi kalau emang ini nguntungin dibeli, kalau ngerugiin dijual gitu. Emang sesimpel itu cara kerjanya apa gimana? Apakah sesimpel itu? Sebenarnya iya sih. Kan tujuannya kalau kita investasi pengen dapat untung, ya kan? Dengan tadi meminimalisir resiko. Ini ada sistem, namanya Jakarta Automatic Trading System, punyanya Bursa Efek Indonesia. Nah, setiap si bursa itu akan mengakomodir semua transaksi investor di pasar modal dari semua sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanya, Bu, itu yang transaksi siapa? Sesama investor. Jadi contoh di satu kelas ya, ini semuanya pada investor semua. Ada yang punya sahamnya Antam, sahamnya Bumi, dan lain sebagainya. Bisa jadi saya jual Antam, dibeli sama kamu pakai aplikasi gitu. Kebayang nggak? Ya, sama kayak gimana ya analoginya ya? Kayak di Shopee sih ya. Kayak kita misalnya mau beli barang, ya kan? Shopee-nya kan cuma jadi penampung aja kan dia, yang sebagai penghubung marketplace sama customer-nya, ya kan? Ya customer-nya siapa? Ya kita lagi sebenarnya gitu. Ya investor itu sendiri. Ada yang jual, ada yang beli. Makanya kenapa ada mekanisme pasar tadi? Karena setiap investor itu punya tujuannya masing-masing. Kok kenapa sih Bu? Ini kan lagi naik, kenapa dia jual? Kenapa nggak dia beli aja? Misalnya gitu ya. Atau kenapa lagi turun dia malah beli, bukannya dia jual, misalnya gitu ya. Karena tadi
di setiap investor itu punya tujuan masing-masing, ya kan? Kayak contoh kalau kita sebagai pedagang, mungkin ada yang mau nimbun barang, ya kan? Nggak apa-apa lah, harga lebih murah mah nggak laku, beli aja, pasti nanti orang butuh. Misalnya apa, beras, gula, gitu ya, pasokannya lagi banyak nih, harganya murah, simpan aja, orang makan basi. Tapi nanti begitu udah kuotanya semakin menipis, orang lain nggak punya barang, kita punya barang, nah kita jual lebih mahal. Jadi makanya sesimpel itu, ya sesimpel itu, karena memang masing-masing investor tadi punya tujuan, punya rencana, dan yang menggerakkan pasar nggak semua orang mau investasi jangka panjang. Ada yang dia spekulan, ada yang ya tadi ya kalau udah niatnya gambling, ya udah pokoknya beli jual gitu kan. Tapi kan kalau kita harapannya investasi itu investasi yang berkah, yang benar gitu, yang sesuai dengan prinsip. Dan secara mekanisme tawar menawar yang berkelanjutan pakai dengan dasar kenapa kita mau beli mau jual aja sebenarnya sudah memenuhi prinsip transaksi kan, benar nggak ya Pak? Gitu ya, gitu kan? Gitu. Ya. Yang penting kan kalau buat teman-teman pemula belajar mekanismenya jual beli dulu, rasain. Ya, siapa tadi yang ambil tadi udah ngerasain beli, ngerasain jual, udah bisa untung. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa ya Bu kok saya jual segini enggak laku gitu. Terus ketika dia jual di harga sekian baru laku, karena memang ada pergerakan gitu. Ya, ada yang ini mau nanya siapa? Hah? Enggak apa-apa, tanya, siapa tahu jadi pertanyaan teman lainnya. Apa? Diskusi dulu pertanyaan. Jadi gini, secara fundamental ya kalian mau lihat ya, bisa. Oke. Duh, takut mati ya baterainya. Bisa. Oke, kalau mau lihat fundamental, teman-teman ini ada namanya share information. Nah, ini contohnya ada sahamnya Astra, misalnya ya, perusahaannya Astra. Teman-teman bisa lihat tentang perusahaannya, sektornya apa. Terus di sini ada pemegang saham perusahaannya siapa aja, bisa dilihat. Kalau teman-teman jadi salah satu pemegang saham mayoritas, namanya akan masuk ke sini, akan tercatat. Walaupun punya 0,01%, ya. Jadi kalau datang RUPS boleh sombong, gitu. Walaupun kalau kita cuma punya satu lot aja boleh datang RUPS. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah suara. Jadi kalau nanti pas ditanya kalau cuma punya satu lot mah ya udah kita ngikut aja, ya. Yang penting dapat goodie bag-nya biasanya lebih dari harga satu lot sahamnya, gitu ya teman-teman ya. Dapat pengalaman juga. Oke, nah ini nggak muncul ya, bentar ya. Ini ada financial statement-nya atau rasio keuangannya. Bentar ya, nggak keluar datanya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini market info dari 2025, 2024, dan 2023. Harga tertinggi, harga terendahnya berapa bisa dilihat. Ini ada income statement. Nah, ini Bapak mungkin sebagai dosen mau ngasih tugas buat mahasiswa, bisa jadi bahan ya. Ya, tuh teman-teman bisa bandingin 2023, 2024, 2025. Dia naik apa turun, ya, nambah apa kurang pendapatannya, itu bisa dilihat di sini. Di share information nanti di financial statement. Terus ini ada balance juga di sini.
Ya, ini 3 tahun terakhir aja datanya. Ini bisa jadi tuh ya. Ini ada cash flow-nya sama financial ratio yang tadi. Gitu. Jadi data 3 tahun terakhir itu bisa dilihat di sini kinerjanya, ya. Gitu teman-teman. Ini saya pernah punya pengalaman terkait warisan, ya. Udah cerita belum? Jadi tahun 2009 itu ada yang datang ke kantor kita, nasabahnya bawa warkat, masih bentuknya warkat saham. Terus dia nanya, Mbak, saya punya warkat saham, ini punya orang tua saya. Orang tuanya mana? Kebetulan sudah meninggal, jadi mungkin mereka rapi-rapi dokumen lah ya, dapat si warkat saham itu. Orang tuanya beli sahamnya itu di warkatnya itu tahun 87, sementara mereka baru bawa itu tahun 2009, ya. Di situ bapaknya atau orang tuanya beli nominalnya 37 juta. Saya masih ingat banget. Itu tahun 87 itu 37 juta. Ini masih berlaku nggak Mbak? Tadi gitu. Masih. Ini sahamnya masih listing. Kode sahamnya Inco, PT Vale, perusahaan minyak. Ya. Di tahun itu harga sahamnya itu per lembar bisa belasan puluhan ribu. Ya, kebayang ya. Akhirnya kita cek, oke, ini karena orang tuanya sudah meninggal, berarti harus bagi waris ya, ahli warisnya siapa. Mereka ngumpulin akta notaris dan lain sebagainya. Akhirnya semua anaknya itu berempat atau berlima dibukain rekening atas nama masing-masing. Terus sahamnya dibalik nama, nah itu surat berharga sesuai dengan bagiannya. Pokoknya total pada saat itu kita tanya ini mau di hold apa mau dijual-jual Mbak, pokoknya sekarang waktunya berapa langsung jual hari ini juga gitu ya. Mereka dapat 4,5 miliar. Ya, kayak rezeki nomblok. Terus udah dijual, terus uangnya udah masuk tuh ke rekening, ditarik, ditutup. Maksudnya mereka nggak melanjutin investasi gitu. Tapi ya itu jadi salah satu hal yang menguntungkan ya teman-teman. Jadi ya jangan sampai kalau kita punya saham diwarisin, harus kita yang nikmatin ya gitu ya, pengennya gitu. Jadi makanya sebenarnya investasi saham itu dari waktu ke waktu itu trennya selalu berubah. Jadi zaman dulu misalnya saya investasi zaman itu 2008-2009 itu mau investasi saham tuh gampang banget teman-teman. Mau cuan berapa sebulan itu gampang, karena harga sahamnya nggak banyak. Saham yang listingnya nggak banyak, harga sahamnya juga nggak terlalu volatile. Jadi beli di sini jual di sini pokoknya udah. Terus dulu memang benar yang gerakin harga itu siapa? Bandar. Pegang saham bandarnya Astra, nanya mau naik berapa nih Astra? Sekarang 5.000 mau dinaikin ke 9.000, beli aja udah, diam, pasti naik ke 9.000. Kalau sekarang karena semakin banyak investor, semakin banyak emiten yang listing, tujuannya investor berbeda-beda, informasi semakin banyak, akhirnya juga semakin dinamis marketnya. Tapi pasti ada tren. Jadi kayak sekarang nih saham-saham, mungkin kalau nanti teman-teman ada namanya saham-saham konglomerasi. Jadi kayak ada satu konglomerat yang dia punya banyak beberapa usaha ya dari berbagai sektor. Nah itu yang gerak tuh biasanya grupnya dia. Kayak contoh dia mungkin teman-teman kenal Sandiaga Uno gitu ya. Nah dia kan juga punya saham. Grupnya dia tuh yang tren sekarang lagi naik gitu. Nanti bisa berubah.